Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Latifah. Hari ini saya membicarakan tentang luka batin untuk zodiak Aries yang belum sembuh sampai dengan tahun ini 2023. Karena ini general reading, tidak semuanya bisa resonate untuk Anda. Bagi yang resonate, mungkin ini energinya selaras buat Anda. So, kalau ingin konsultasi lebih dalam, silahkan DM Instagram saya Latifah _. Oke, kita langsung saja tanpa buang waktu. Di sini ada kartu The Moon. Kamu ada luka batin, masalah emosi, dalam arti kamu mungkin memiliki kekecewaan terdalam ya terhadap suatu hubungan. Kelihatannya kamu kecewa karena ada suatu hal yang kamu harapkan ya, kecewa gitu ya, dan sakit hati gitu ya, karena ada suatu hubungan, entah itu dalam bidang asmara, kamu cemburu sekali. Dan itu buat kamu kecewa dengan pasangan kamu karena ada sesuatu yang tidak diekspektasi sama kamu. Ya, kamu kayak galau ya, dan antara emosi dengan pikiran lagi nggak stabil hingga saat ini. Masih terngiang-ngiang, masih ingat-ingat masalah-masalah kamu dengan, mungkin kalau hubungan asmara bisa jadi dengan seseorang. Mungkin beberapa di antara kalian mengalami seperti itu, hubungan yang tidak keharmonisan dalam komunikasi ya, ada kecemburuan dan ketidakpercayaan serta kecewa dengan pasangan. Kalau dalam hubungan kerjasama, ada hal yang dimana saling curiga satu dengan yang lain dalam bidang pekerjaan atau usaha. Ada curiga ya, ada orang yang tidak suka dan iri hati serta dengki dengan kamu, sehingga membuat usaha atau pekerjaan kamu tidak berjalan dengan baik. Dan itu mengakibatkan asmara yang tidak bagus, distrust, tidak percaya gitu ya, satu dengan yang lain. Harusnya menuju ke arah yang lebih serius, tapi ini tidak gitu ya. Bahkan kalaupun hubungan asmara ini bagus, tetapi tetap aja ada orang ketiga, ada orang lain yang datang dalam kehidupan kamu. Entah dia, bisa jadi energi dia yang selingkuh atau kamu yang selingkuh gitu ya. Ada kepercayaan, tidak kepercayaan intinya. Agak longgar hubungannya sampai sekarang ya. Mungkin dia sudah dengan orang lain atau kamu vice versa energi dengan orang lain. Tapi ini juga hubungan kerjasama dan peluang tidak berjalan juga dengan baik. Adanya ketidakjujuran, adanya orang ketiga yang mencampur urusan pekerjaan, yang ingin mengambil alih dan bersaing bersama kamu. Seharusnya ini sudah sukses, tapi belum sukses juga. Nah, itu membuat kamu jadi tidak stabil emosinya sampai sekarang. Dan di sini kamu maunya menyendiri. Kenapa? Karena lingkungan kamu toksik. Kamu ingin sendiri, mengintrospeksi, mengevaluasi apa sih yang sebenarnya terjadi sama saya, kok begini melulu, saya tarik energinya seperti ini terus berputar-putar, tidak seperti ada jalan keluar. Ya, kamu lagi mencari dan mengevaluasi diri supaya tidak terulang lagi ke depan, dan itu butuh waktu untuk menghealing ya, menghealing diri kamu sendiri. Ya, apapun yang terjadi, kalau dari kartu ini The Hermit, saatnya kamu mencoba membuka, melihat, mengintrospeksi agar dapat pencerahan ya dari Tuhan atau Sang Semesta, sehingga kamu kembali bangkit dan bergerak gitu ya. Jangan lama-lama untuk berdiam gitu. Nah, sarannya dari semesta buat kamu, pesan-pesannya, chop wood, bersih-bersihlah ruang tamu dan sebagainya, supaya adem, pikiran kamu gak kusut. Udah kamu banyak masalah dan trauma, rumah kamu berantakan, kamar kamu berantakan ya, tambah kusut, tambah negatif energinya. Rezeki itu datang, kemudahan dan kelancaran apapun itu akan datang kalau yang ada di dalam rumah pun juga tenang dan rumah adem dalam arti bersih juga lingkungan rumah kamu gitu ya. Bersih-bersihlah supaya pikiran kamu juga enak dan tenang, dan bersihkan hati pikiran dari hal-hal negatif dan tidak baik atau terlalu overthinking untuk memikirkan suatu masalah berlarut-larut. Dan pesannya, message in the bottle, tenanglah karena segala sesuatu itu sudah direncanakan. Cobaan yang datang pada kamu bukan tidak diukur, sudah diukur oleh Sang Maha Kuasa, oleh Tuhan Sang Semesta.
Jadi apapun yang terjadi itu sudah jalannya kamu bahkan diganti dengan yang lebih baik nanti. Dan apapun yang terjadi nggak usah dipikirkan, maafkan, perbaiki diri. Maafkan untuk memaafkan kejadian yang kemarin, yang sehingga saat ini masih mengganggu di pundak kamu ya, masih dibawa-bawa, dan biarkan itu semesta yang mengurus, bukan kamu lagi. Saat kamu sudah memaafkan, biarkan serahkan pada sang semesta mekanismenya supaya dia membersihkan, menghealing trauma. Dan terakhir, tuh big happy changing. Bahagiakan dirimu, senangkan dirimu, ya. Bikin hatimu tenang, bikin hatimu damai. Itu aja dulu. Tenangkan diri, maka kebahagiaan akan datang. Ada perubahan dalam arti kebahagiaan, kesenangan yang sudah layak kamu dapatkan setelah menghadapi ujian dan trauma. Itu saja ya. Oke, sudah saya baca bersih-bersihlah ruang tamu dan sebagainya. Supaya apa? Adem. Pikiran kamu gak kusut, udah kamu banyak masalah dan trauma, rumah kamu berantakan, kamar kamu berantakan, ya tambah kusut, tambah negatif energinya. Rezeki itu datang, kemudahan dan kelancaran apapun itu akan datang kalau yang ada di dalam rumah pun juga tenang dan rumah adem. Adem dalam arti bersih juga lingkungan rumah kamu gitu ya. Bersih-bersihlah supaya pikiran kamu juga enak dan tenang, dan bersihkan hati pikiran dari hal-hal negatif dan tidak baik atau terlalu overthinking untuk memikirkan suatu masalah berlarut-larut. Dan pesannya message in the bottle, tenanglah karena segala sesuatu itu sudah direncanakan. Cobaan yang datang pada kamu bukan tidak diukur, sudah diukur oleh Sang Maha Kuasa, oleh Tuhan, Sang Semesta. Jadi apapun yang terjadi itu sudah jalannya kamu bahkan diganti dengan yang lebih baik nanti. Dan apapun yang terjadi nggak usah dipikirkan, maafkan, perbaiki diri. Maafkan untuk memaafkan kejadian yang kemarin, yang sehingga saat ini masih mengganggu di pundak kamu ya, masih dibawa-bawa, dan biarkan itu semesta yang mengurus, bukan kamu lagi. Saat kamu sudah memaafkan, biarkan serahkan pada sang semesta mekanismenya supaya dia membersihkan, menghealing trauma. Dan terakhir, tuh big happy changing. Bahagiakan dirimu, senangkan dirimu, ya. Bikin hatimu tenang, bikin hatimu damai. Itu aja dulu. Tenangkan diri, maka kebahagiaan akan datang. Ada perubahan dalam arti kebahagiaan, kesenangan yang sudah layak kamu dapatkan setelah menghadapi ujian dan trauma. Itu saja ya. Oke, sudah saya baca permasalahan masalah trauma kamu. Oke, karena ini general reading, tidak semua resonate. Bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih. Mungkin selaras energi anak-anak, dan bagi yang belum, tidak mengapa, menjadikan info edutainment buat dirimu aja. Itu saja yang spesifik reading healing. Silakan DM Instagram saya lalatifa_tarot. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam sejahtera.